Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Frida Azahra, NPM saya 2015-1052. Saya dari kelas reguler 22A Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UMKM dan koperasi. Nah, UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri biasanya itu merupakan suatu usaha yang sifatnya pribadi ataupun berkelompok dengan omset 300 juta per tahunnya. UMKM memiliki beberapa ciri, antara lain adalah tidak adanya pembukuan, tidak menggunakan teknologi yang terlalu canggih, kemudian tidak adanya akses bank, dan biasanya tidak terjadi proses ekspor di dalam UMKM tersebut. Nah, UMKM ini sangatlah membantu pembangunan nasional karena UMKM ini bisa berdampak kepada lapangan kerja, atau dapat dikatakan jika UMKM ini semakin menjamur di Indonesia, maka semakin besar pula kemungkinan lapangan kerja yang terbentuk. Nah, dari situ dari lapangan kerja yang banyak terbentuk itu, maka kan akan mengurangi pengangguran. Makanya dapat dikatakan UMKM ini berdampak sangat baik terhadap ekonomi nasional gitu. Nah, kemudian UMKM ini sendiri biasanya memiliki 3 jenis usaha, yaitu diantara lain usaha manufaktur, usaha dagang, dan usaha jasa. Usaha manufaktur itu seperti yang sudah kita ketahui, usaha yang mengelola barang jadi menjadi barang setengah jadi. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti tekstil. Nah, tekstil itu kan dia mengolah dari kapas menjadi benang lalu menjadi kain. Nah, kainnya itu tadi kan belum jadi suatu baju ataupun suatu celana. Nah, setelah kainnya itu jadi, barulah mereka itu menjualkan kembali kepada orang yang bisa membuat kain tersebut menjadi baju ataupun celana. Makanya usaha manufaktur itu dapat dikatakan usaha dari membuat barang yang mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, kemudian yang kedua itu ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini itu sifatnya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagangan tetapi tanpa memberikan nilai tambah kepada barang tersebut. Nilai tambah yang dimaksud ini kayak perusahaan dagang ini tidak lagi memproses bahan dagangannya. Dia langsung menjual dan menyimpan barang dagangannya itu saat barangnya begitu sampai dan dibutuhkan oleh konsumen, dia langsung jual tanpa memberikan nilai tambah. Contohnya ini seperti pedagang-pedagang grosir. Kemudian yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa seperti yang sudah kita ketahui dari namanya, pastilah usaha ini memperjualbelikan jasanya. Contohnya itu seperti transportasi umum ataupun hal yang lain seperti travel dan lain sebagainya. Kemudian koperasi. Nah, koperasi ini merupakan usaha gerakan ekonomi rakyat atau usaha kecil yang dihimpun oleh banyak masyarakat gitu, tetapi dia memiliki badan usaha. Nah, koperasi ini sendiri memiliki beberapa dampak positif. Contohnya itu seperti kayak koperasi ini nggak mengutamakan keuntungan, kemudian koperasi ini juga sebagai penggerak ekonomi. Nah, ada beberapa jenis koperasi juga, yaitu antara lain koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini pastilah berhubungan dengan pemenuhan konsumsi untuk para anggotanya. Contohnya entah dia jual beras atau jual bahan-bahan pokok. Kemudian yang kedua itu ada koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini pastilah berhubungan dengan pemenuhan barang setengah jadi atau bahan baku. Kemudian ada koperasi pemasaran. Koperasi ini sifatnya dia membantu anggotanya untuk memasarkan produk-produk yang telah dibuat oleh anggotanya. Kemudian ada yang terakhir, koperasi kredit. Koperasi kredit ini koperasinya itu menghimpun dana dari semua anggota, kemudian memutarkan dana yang sudah dihimpun tadi itu untuk dipinjamkan kepada anggotanya lagi. Demikianlah penjelasan mengenai koperasi dan UMKM dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.